Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang dibuka buku paket fikihnya. Cari tulisan pelajaran 3 tentang sholat berjamaah ya anak-anak. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan tentang sholat berjamaah. Kalian simak baik-baik ya. Jadi, sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya lebih utama 27 daripada sholat sendirian. Tuh, pahalanya lebih besar anak-anak. Kalau misalkan ada orang tua kita sholat, ya kita ikut aja ya anak-anak ya, biar pahala kita juga jadi banyak. Kalau misalkan lihat ada orang berjamaah, kita ikut aja biar lebih banyak pahalanya sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Nah, terus apa lagi nih? Tahukah kalian manfaat sholat berjamaah di masjid? Banyak loh. Sholat berjamaah bisa sebagai syiar agama, bisa bersilaturahmi, dan masih banyak lagi. Tentu kalian juga merasakannya, bukan? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, berarti kita telah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 18. Jadi anak-anak, lebih banyak juga keutamaannya kalau kita sholat di masjid. Tapi berhubung karena kita dihadapkan dengan kondisi masih adanya COVID-19, jadi lebih baik kita di rumah aja ya, jangan dulu ke masjid. Soalnya memang dari pemerintah pun kita tidak dibolehkan untuk ke masjid, cuma orang-orang dewasa ya. Kalau seperti kalian anak-anak, mending kita sholat berjamaah di rumah bersama orang tua ya anak-anak ya. Paham ya tentang sholat berjamaah? Jadi kalau sholat berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Nanti kalian coba praktekkan ya anak-anak ya di rumah. Selanjutnya dibuka halaman 58. Bu Guru jelaskan lagi ya. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad adalah sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib, khususnya bagi laki-laki. Nah, jadi laki-laki ini lebih diutamakan ya. Nah, sholat yang disunahkan berjamaah adalah nih anak-anak banyak, 1-8. Yang pertama sholat fardu, sholat wajib, sholat fardu. Terus habis itu sholat Idul Fitri, terus sholat Idul Adha pasti sudah pernah kan kalian, terus sholat raweh pasti sudah pernah, terus ada sholat jenazah, sholat istisqa, ada sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Dalam sehari semalam berapa kali kamu mengikuti sholat berjamaah? Coba bertanyalah pada dirimu sendiri. Nah, jadi sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak anak-anak ya. Terus di sini ada contoh juga. Keluarga Pak Salim rajin sholat berjamaah. Keluarga Pak Salim terbiasa sholat berjamaah setiap hari. Pak Salim berdiri paling depan sebagai imam. Ahmad, ibu, dan adiknya menjadi makmum. Makmum berada di belakang imam. Gerakan makmum selalu serentak. Gerakan makmum tidak boleh mendahului imam. Dalam sholat berjamaah, gerakan imam dan makmum harus sama. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, yang A, ketentuan sholat berjamaah. Salah satu cara menjaga persatuan umat Islam adalah sholat berjamaah. Bagaimana ketentuan sholat berjamaah? Ketentuan sholat berjamaah meliputi syarat sah menjadi imam dan makmum, cara memberitahu imam yang salah, terus serta keutamaan sholat berjamaah. Jadi kita mempelajari dulu. Yang pertama itu, satu syarat sah menjadi imam dan makmum. Pernahkah kamu memperhatikan seorang dipilih menjadi imam sholat? Mengapa ia terpilih sebagai imam sholat? Nah, sholat berjamaah sah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang imam harus terpandai dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, Yaumal kauma akra'uhum likitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa'a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan faqadamuhum sinna. Nah, artinya dirawahu Ahmad.
ya. Artinya orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jadi tidak asal-asalan anak-anak kayak misal kamu aja jadi imam, kamu aja nggak asal seperti itu. Jadi kalau jadi imam itu yang pertama juga harus bisa membaca Al-Quran gitu ya anak-anak ya. Paham kan sampai syarat sah menjadi imam dan makmum anak-anak? Nah kalau gitu kita akhiri pelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan bisa masuk ke kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.